Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maulida dari kelas 12 BEM 4 akan menceritakan kembali novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Di Jawa Tengah ada sebuah dukuh yang bernama Dukuh Paruk. Dukuh Paruk itu bermula saat ada seorang perampok yang bernama Ki Seca Menggala. Dia kabur dari kota asalnya, lalu dia tinggal di sebuah tempat terpencil dan dia di sana berkeluarga dan punya anak, dan sekarang menjadi Dukuh Paruk. Di Dukuh Paruk tersebut ada sebuah tradisi ronggeng. Ronggeng ini kayak seorang wanita yang menghibur orang-orang kampung gitu kan. Nah, di situ juga ada satu keluarga yang dikepalai keluargai oleh Santayip. Santayip ini memiliki satu orang putri yang masih berusia 5 bulan, namanya Serintil. Nah, dia ini pekerjaan Santayip ini membuat tempe bongkrek untuk makan orang-orang kampung, dukuh. Nah, pada suatu hari di Santayip ini rumahnya digedor-gedor sama warga-warga kan. Dia keheranan. Terus tiba-tiba ada yang nyamperin bilang ke Santayip kalau tempe bongkrek yang dia buat ini beracun dan udah memakan korban. Dia kayak shock gitu kan si Santayipnya ini. Terus keluar rumah nggak percaya gitu. Dia meyakinkan kalau tempe bongkreknya ini dibuat kayak biasa-biasa aja gitu, kayak hari biasa. Jadi dia buat warga percaya itu dengan makan tempe bongkrek tersebut. Nah, pas istrinya juga ini ngikut makan tempe bongkrek juga kan. Sebenarnya si ayahnya Santayip namanya Sukarya. Dia ini mau ngehentiin anaknya yang makan tempe bongkrek itu karena dia tahu tempe itu beracun. Nah, tapi dia pas mau bilang ke Santayip ini, dia keselandung, jadi dia udah telat gitu kan. Nah, kenapa tempe bongkrek ini bisa beracun itu? Karena semalamnya itu ada cahaya merah di atas Dukuh Paruk. Nah, cahaya merah ini pecah dan mengenai rumah-rumah warga. Nah, kalau cahaya itu pecah, kalau dia kena makanan itu akan menjadi racun. Nah, Santayip ini lupa nutup tempe bongkrek yang buat dia jual hari ini, makanya dia orang-orang pada berjatuhan gitu. Nah, udah abis Santayip makan ini sama istrinya, terus Santayip ini masuk ke dalam rumah kan, keluarga itu udah bubar. Nah, di situ nggak lama Santayip ini ngerasain perutnya sakit luar biasa. Terus dia ngeliat istrinya udah terduduk lemas kan. Terus nggak lama dari situ mereka berdua koit. Lalu anaknya Santayip ini yang Serintil ini menjadi yatim piatu dan diurus oleh kakeknya yang bernama Sakarya. Time skip ke Serintil umur 11 tahun. Dia memiliki kawan yang bernama Rasus, Warta, dan Rasus, Warta sama siapa? Darsun. Nah, Rasus ini sama kayak Serintil, dia juga yatim piatu karena ayah dan ibunya itu keracunan tempe bongkrek 11 tahun yang lalu. Nah, tapi ibunya ini dia belum tahu gitu ibunya ini masih hidup atau enggak. Kata warga, dia bilang ibunya ini sempat selamat, terus dibawa sama mantri ke poliklinik, tapi sampai sekarang dia belum balik ke Dukuh Paruk lagi. Jadi dia nggak tahu ibunya itu gimana kabarnya. Nah, mereka berempat ini berkawan. Terus itu si Serintil ini lagi main nih sama kawan-kawannya di bawah pohon nangka. Dia lagi buat kayak semacam mahkota gitu. Terus dia pakai kan. Terus kata Darsun, ya Allah, Serintil, kamu cakep banget kayak ronggeng. Terus tuh kata si Warta nimpalin, iya coba kamu nari, pasti kamu lebih mirip ronggeng. Nah, dari situ Serintil mulai menari yang diiringi oleh nyanyian dari Rasus.
Nah, nggak taunya di situ tuh kakeknya si Serintil ngeliat si Serintil ini kayak, wah, cucu gua, cucu saya ada bakat ronggeng nih. Nah, dari situ dia ingin bilang sama dukun ronggeng di dukuh tersebut bahwa cucunya ini kayaknya ada bakat ronggeng. Nah, dari situ si siapa sorenya Sakarya ini ke dukun ronggeng tersebut bilang kalau Serintil ini ada bakat ronggeng. Nah, sebenarnya ini dukun ronggeng ini tadinya nggak percaya. Terus itu sama si Sakarya ini diyakinin kalau cucu saya ini baru 11 tahun tapi dia udah lihai gitu menari kayak semacam ronggeng. Nah, dari situ si dukun ronggeng tersebut, oke, kita akan menggelar menggelar sebuah acara untuk memancing indang buat Serintil ini menjadi ronggeng. Nah, singkat cerita, pas Serintil ini udah meronggeng, dia udah mancing indangnya, si dukun ronggeng ini percaya kalau Serintil ini ada bakat jadi ronggeng kan. Abis itu kata itu deh, kalau mau jadi ronggeng ada dua rules nih katanya, kata dukun ronggeng tersebut. Yang pertama, kamu harus mandi di makam Ki Secamanggala. Yang keduanya itu ada buka kelambu. Nah, yang pertama ini Serintil mandi, yang dimandiin di kuburan Ki Secamanggala sama dukun ronggeng tersebut dan Nyai yang merupakan istri dari dukun ronggeng tersebut. Tapi di situ si Rasus ngeliat kayak si Serintil ini dimandiin tapi dia kayak dilecehkan gitu kan sama si dukun ronggeng tersebut. Jadi dia mikir ada yang nggak bener nih dari ini. Nah, singkat cerita, abis itu beberapa hari kemudian tibalah saat buka kelambu. Serintil ini sebenarnya kayak takut gitu kan mau buka kelambu. Nah, abis itu si dukun ronggeng ini bilang dia punya sayembara yang bisa bayar 1 keping emas ke dia bakalan dapet keperawanan Serintil. Nah, dari situ berita menyebar sekampung kan. Lalu ada pemuda yang bernama Doer, dia ke rumah dukun ronggeng tersebut sambil membawa 2 keping perak. Nah, dia bilang, ini saya ada keping perak. Terus kata si dukun ronggeng, mana cukup ini bisa buat DP aja kalau kata dukun ronggeng tersebut. Kata Doer, oke, besok saya akan bawa sisanya. Lalu besoknya Doer kembali lagi membawa 1 kerbau betina yang besar yang seharga dengan 1 keping emas tersebut. Nah, pas dia masuk ini ternyata ada anak Pak Lurah naik motor tiba-tiba ke rumah dukun ronggeng tersebut. Dia bilang, nih saya bawa 2 keping emas sesuai permintaan. Nah, mereka berdua ini berdebat. Kata si Doer, jelas saya yang dipilih karena ini harganya udah melebihi 1 keping emas. Tapi kata si itu siapa namanya Sulam, kata Sulam ini, tapi saya membawa sesuai permintaan. Terus kata si dukun ronggeng ini bingung bagaimana caranya memilih antara dua orang ini kan. Nah, terus terlintas di pikirannya bahwa dia akan pikiran licik dia akan mengambil dua-duanya. Dia nyuruh Nyai bilang dia buat challenge siapa yang tahan abis minum alkohol dia bakalan menang. Terus dia bilang sama Nyai tolong bawain minuman ciu ke sini. Tapi sama Nyai diganti satunya ciu, satunya air. Jadi yang pertama minum air itu si Doer. Jadi si Doer tahan kan. Jadi si Sulam ini tumbang. Lalu si Doer ini menang kan. Nah, nggak taunya di situ
si Serintil ini ketakutan kan mereka berdebat itu. Lalu Serintil mengendap-endap ke belakang rumah, nggak taunya dia di situ ngeliat si Rasus lagi nguping sama ngintip pembicaraan itu. Terus si Serintil ini bilang, Rasus, aku takut nggak mau buka kelambu. Tapi kata Rasus, itu kan kemauan kamu. Dari situ kan Rasus nggak rela gitu kan, dia ngeliat si Serintil ini sebagai ibunya. Jadi dia ini nggak rela kalau Serintil diapa-apain. Jadi dia sama Serintil begituan duluan. Singkat cerita, si Doer menang. Si Serintil udah masuk kembali ke dalam kamarnya. Si Doer ini langsung buka kelambu sama Serintil kan. Selesai buka kelambu sama Serintil ini, si Rasus ini pergi ke bilang sama neneknya dia izin mau cari pamannya kan. Terus si Doer ini udah selesai melakukan ini itu, dia keluar mau pulang. Terus kata si dukun ronggeng, kamu nggak usah pulang, kamu di sini dulu, tidur di sini dulu. Oh, kata Doer, oh ya udah, saya juga capek kan. Terus si Doer tidur di situ, si Sulam bangun, dia kebingungan, saya di mana, Serintil di mana? Terus kata dukun ronggeng tersebut, itu Serintil di kamar, kamu menang, kamu bisa buka kelambu sama Serintil. Nah, abis Sulam buka kelambu sama Serintil ini, alhasil si dukun ronggeng dapat 2 keuntungan nih dari Doer sama Sulam. Lalu singkat cerita, pas Rasus ini keluar dukuh, dia ke dukuh Dauhan. Nah, di Dauhan itu dia kerjanya jadi kuli, jadi bantu-bantu di pasar. Nggak sengaja dia ini ketemu sama Sersan tentara gitu. Sama Sersan ini ditawarin, kamu mau nggak kerja di markas saya gitu. Terus kata si Rasus, oke, saya mau. Nah, di situ Rasus kerjanya kayak bantuin orang markas, bersih-bersih gitu kan. Nah, singkat cerita, si Rasus ini diajak berburu sama si Sersan. Sersan ini bilang, ayo kita berburu buat cari makan orang markas kan. Abis berburu itu kan mereka makan ya. Nah, tentara-tentara ini pada kekenyangan terus ketiduran kan. Nah, si Rasus ini dia nggak ketiduran, dia melamun sambil melihat di depannya ini ada batu besar. Dia ngebayangin kayak halu gitu, ngebayangin kalau yang jadi batu itu si mantri yang udah ngebawa ibunya kan. Jadi dia di situ lagi megang senapan, dia langsung nembak itu batu. Lalu dia kayak merasa lega aja gitu abis nembak batu tersebut. Nah, singkat cerita, setelah itu time skip ke mereka Rasus dan Serintil sudah dewasa, 20 tahunan. Si Rasus ini ditugasin ada kayak patroli gitu, markasnya ini dia kekurangan orang kan. Jadi mau nggak mau si Rasus ini ditunjuk sama Sersan itu suruh patroli juga sama tentara ke Dukuh Paruk, karena si Rasus ini kenal tempat Dukuh Paruk kan. Nah, dia kesana itu berdua sama Sersan Pujo. Nah, pas udah sampai di sana, patrolinya ini Sersan Pujonya ini bilang sama Rasus, kamu tunggu bentar di sini ya, jaga-jaga, saya mau kencing dulu, nanti saya balik lagi. Nah, kata si Rasus, oke, saya nunggu di sini. Pas si Rasus lagi nunggu ini, dia ngedengar kayak ada suara jeritan gitu kan dari rumah warga. Terus itu dia pikir, oh itu ada perampok di situ. Nah, jadi dia ngehampirin sumber suara tersebut kan. Nah, nggak taunya di sisi POV-nya si Sukarya, sekarang si Sukarya ini didatengin sama perampok. Nah, perampok ini bilang, mana Serintil? Karena kan orang-orang di sana udah pada tahu Serintil ini ronggeng dan dia jadi orang kaya di kampung. Jadi sama Sukarya dibilangin,
di sini saya memang kakeknya Serintil, tapi saya Serintil nggak ada di sini, dia ada di sana, sambil nunjuk rumah dukun Ronggeng. Jadi si Serintilnya tinggal di rumah dukun Ronggeng. Nah, pas perampok mau ke dukun Ronggeng ini, nggak taunya dia berpapasan sama si Rasus. Si perampok tersebut langsung dihajar menggunakan senapannya tersebut dan mengalahkan perampok tersebut. Habis itu ada berapa perampok ya? Ada 3 perampok. Si Rasus membunuh 2 perampok dan sisanya diurus sama Sersan Pujo. Dan dari situ nggak taunya yang perempuan yang berteriak tadi namanya si Serintil berteriak. Si Serintil melihat perampok sudah mati, dia berterima kasih lah sama si Rasus. Terus pas Rasus sama Sersan Pujo ini mau balik ke markas lagi, sama si kakeknya Serintil ini bilang, udah kalian tidur di sini dulu, besok lagi baliknya. Si Sersan Pujo sama si Rasus menyetujui ajakan tersebut. Lalu mereka ini istirahat kan di duku Faruk tersebut, tapi belum tidur. Nah, tiba-tiba si Serintil yang ngamperin Rasus, bilang kalau Rasus, saya mau ngomong berdua sama kamu. Kata si Rasus, oke. Nah, mereka ke tempat sepi terus ngomong, ayo Serintil, kamu mau ngomong apa, aku dengerin. Terus kata si Serintil, aku mau menikah dan punya anak dengan tentara sepertimu, Rasus. Terus kata si Rasus bilang, bukannya kalau kamu mau menikah, kamu harus merelakan Ronggeng kamu. Lalu kata si Serintil, dia bingung. Terus dia ngomong, kamu mau apa, Rasus? Kamu mau sawah berhektar-hektar, mau uang untuk buka usaha, modal untuk usaha, aku kasih. Terus kata Rasus, aku nggak mau itu semua, Serintil. Dia udah kayak Rasus ini udah kehilangan sosok ibu di si Serintil karena dia udah nembak batu tersebut sebagai pelampiasan kan. Nah, dari situ besoknya si Rasus ini pergi meninggalkan duku Faruk dan meninggalkan Serintil. Dia merelakan seorang Ronggeng untuk duku Faruk tersebut, dan dia diangkat sama Sersan sebagai tentara karena dia berhasil membunuh perampok-perampok tersebut. Tamat. Sekian cerita dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.